Bapak Ibu yang saya hormati, dari undangan yang kita edarkan sejumlah 42 undangan sesuai dengan data hadir yang sah, maka yang sudah hadir adalah sesuai dengan undangan dan sesuai catatan yang kita checklist yang kita dapatkan. Selanjutnya penghitungan kita segera mulai karena waktu semakin besar sore. Monggo Bapak Ibu, Bapak-bapak, tugas. Angka berapa Pak? 25 ya, sudah lebih 50%. Selain itu seandainya belum 50% pun boleh dimulai ketika sudah ada perpanjangan waktu 15 menit, kita sudah mundur ke rangka 30 menit, jadi sudah memenuhi syarat. Ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan. Yang pertama adalah kewajiban kami sebagai panitia membacakan syarat sebagai calon ketua RW. Yang pertama adalah bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kami yakin para kandidat, ini ada 3 kandidat Bapak Ibu, ada 1, 2, 3. Beliau memiliki atau beragama berarti berindikasi bertakwa, katanya. Kedua, WNI dan menjadi penduduk setempat yang dibuktikan dengan dokumen kependudukan sudah dilengkapi. Hanya ada 1 kandidat yang belum menampilkan KTP, tapi saya tahu memang asli penduduk sini, jadi tidak kami sanksikan. Yang kedua, berkelakuan baik, jujur, adil, dan cakap. Nah, baik itu gimana, jujur itu yang bagaimana, adil yang bagaimana, cakap yang bagaimana, baik menurut masyarakat bagaimana, saya yakin panjenengan sudah sangat bisa menilai, ya, nggak usah kita definisikan lebih dalam. Yang keempat, dapat membaca dan menulis. Ini sudah pastilah, ya. Paling tidak WA ya pinter, berarti kan bisa moco, bisa nulis, ya. Berikutnya, berumur paling sedikit 21 tahun. Aslinya 21 sampai 61 tahun Bapak Ibu, ya. Dari tapi kami kemarin sepakat dengan Pak RT bahwa yang dibatasi batas bawah saja 21 tahun karena ada beberapa warga kita yang masih potensial walaupun usianya di atas 61 tahun. Jadi ini sebenarnya menghormati warga, ya, walaupun sedikit menabrak anjuran atau ketentuan, tapi kemarin asalkan masyarakat sepakat itu tidak apa-apa. Yang ke-6, sehat jasmani dan rohani, insya Allah begitu. Ke-7, tidak merangkap jabatan sebagai pengurus lembaga kemasyarakatan kelurahan yang mendapatkan insentif lainnya. Ini sudah kami verifikasi, ya, kami verifikasi, dan sebagai membangun dinamika demokrasi, maka kandidat bertiga kami nyatakan bisa lanjut. Yang berikutnya, tidak merangkap jabatan sebagai pengurus ormas atau LSM. Yang ke-9, tidak menjadi pengurus salah satu partai politik, insya Allah tidak. Yang ke-10, menjabat sebagai pengurus RW masih 1 kali. Jadi kalau masih 1 kali jadi ketua itu masih boleh mencalonkan. Kalau sudah 2 kali itu sudah tidak boleh. Itu untuk pengurus RW, ketua RW. Okay. Itu syarat-syaratnya. Nah, ini tadi ada permintaan dari salah satu kandidat mau menyampaikan visi misi. Saya tawarkan pada hadirin, perlu no button kan?
Sepakat bapak-bapak kita tuh perlu duatan. Seperti? Tidak perlu. Ibu-ibu itu seperti? Ketua RW sekaligus ketua panitia, saya juga perlu berpesan kepada khususnya pada kandidat dan juga pada calon pemilih bahwa kita memang benar yang disampaikan oleh Pak Edi tadi, kita berpikir dewasa dalam hal berdemokrasi kan, dan perlu kita tahu bahwa demokrasi itu luas, lobby itu bagian dari demokrasi, kampanye bagian dari demokrasi. Sekarang zamannya zamannya gadget ya, media online. Ketika calon itu menggunakan media online itu boleh saja, itu demokrasi. Jadi kalau salah satu kandidat itu kirim WA itu sah-sah saja dalam demokrasi. Sama saja kalau ketemu orang, kok pilih aku, itu dalam dunia demokrasi wajar-wajar saja. Jadi nanti setelah pemilihan ini tidak perlu kita lalu, dan ini harus kita pahami. Mempengaruhi itu wajar dalam demokrasi, persuasi itu wajib. Ini Mas Yosi gak ada, ini pasti paham. Kalau nggak mempengaruhi gimana kita mendapatkan pendukung? Dan itu wajar-wajar saja, wajar saja. Kembali nanti semua pada masyarakat. Masyarakat sudah sangat paham, sangat tahu kualitas, ciri khas, karakter, perilaku, track record itu semua sudah memiliki catatan masing-masing. Jadi kita tidak perlu menyaksikan kedewasaan berpikir warga saya, ya ini warga saya terutama. Saya yakin Bapak Ibu sudah sangat berpengalaman. Itu yang perlu saya sampaikan. Sekali lagi, insya Allah tidaklah panjenengan pemilih nanti membeli karung dalam kucing, enggak, insya Allah enggak akan terjadi. Itu yang perlu saya sampaikan. Sekarang tekniknya seperti pemilihan RT kemarin, ya, bahwa pertama panjenengan akan diaturi, dipanggil berdasarkan absensi. Terus masuk akan menerima surat suara. Surat suaranya seperti ini Bapak Ibu. Jadi ada 3 foto. Ini sengaja tidak kami lempit. Kalau kami lempit dan kandidat 2 saya bisa diprotes. Nah, wajah gua dilempit itu pasti. Makanya untuk menghindari itu saya los saja gini. Nanti setelah panjenengan pilih dengan cara dicontreng, ya, betul, dicoblos, dicawang. Nah, foto nih, atau pokoknya dalam kotak, sampun di luar kotak, eman-eman suaranya. Kalau sudah dicontreng, monggo panjenengan lempit boleh untuk dimasukkan di kotak suaranya di sini. Atau berarti sudah selesai proses pemilihan. Panjenengan nanti bergeser ke barat. Nah, di sana ada lontong Bapak Ibu. Nah, monggo panjenengan mundur, terus diastal Pinara datang Jawi Malih pergi datang lebih wonten panggenanipun. Ngaten Bapak nggih? Wonten pertanyaan? Betul nggih? Insyaallah jelas. Kita mulai. Ayo, stop dulu. Oke, monggo. Kandidat. Kemana ya mana di? Ya Allah. Iya. Boleh syuting ya? Jadi online lagi. Langsung live lagi. Setarin. Rata meyong ya. Masa Pak itu suku kucing. Mamsek kok.
Gawa sitok-sitok ae. Leron tirisi digawa sitok-sitok. Ya gila jenenge rukun, guyub rukun agawe santosa iki. Kalian Bu, nah semane Bu meni ambil kapal. Tidak jumawa gitu kan. Pokoknya kita belajar ya begitulah pilihannya. Saya waktunya masih punya satu kesempatan lagi, toh saya lepas juga enteng-enteng saja kan, nggak ada masalah. Tapi kita sikapi dengan enteng saja. Nanti kalau kita selalu menuruti nafsu, menuruti merasa lebih, itu nggak ada habisnya. Dan itu menjadi bacaan masyarakat, itu yang kita hindari. Jadi semakin kita nanti berapa jumlahnya sudah pas. Oke, terima kasih, alhamdulillah 41. Mohon maaf, saya tidak menggunakan bapak dan ibu ya. Oke. Edi Kusnedi, Subianto, 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 Dian Sari, Edi Kusnedi, Subianto, 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 Mas Heri, Subianto, Dian Sari, Subianto, Dian Sari, Edi Kusnedi, Edi Kusnedi, Edi Kusnedi, Subianto, Edi Kusnedi, Subianto, Subianto, Edi Kusnedi, Edi Kusnedi, Edi Kusnedi, Subianto, Edi Kusnedi, Edi Kusnedi, Subianto, Subianto, Edi Kusnedi, Edi Kusnedi, Subianto, Dian Sari, Dian Sari,
Subianto. Terakhir nggih, Subianto. Monggo dihitung. Sasma nggih, enggak ada yang tidak sah. Tiga enam satu tiga empat satu mas. Ya. Bapak Ibu, saya bacakan perolehan suara pemungutan suara Ketua RW 08 masa bakti atau masa kerja 2023-2027. Yang pertama yang mendapatkan perolehan tertinggi adalah Bapak Subianto dengan perolehan suara 23. Terus yang kedua Mas Edi Kusnedi dengan perolehan 13. Dan yang ketiga Mbak Sari dengan perolehan 5 suara, sehingga total 41 suara. Mohon kesaksian sah nggih Bapak Ibu nggih. Alhamdulillahirobbilalamin. Dengan demikian maka ketua terpilih ketua RW terpilih 2003-2007 ke depan adalah Bapak Subianto. Saya berpesan khusus pada Pak Bin, panjenengan punya tanggung jawab luar biasa karena ada berapa itu 18 suara yang mungkin membutuhkan atau menunggu janji menunggu kinerja panjenengan lebih baik. Sekali lagi saya ucapkan selamat, mohon menata diri, begitu juga Mas Edi dan Mbak Sari. Terima kasih panjenengan sudah merayakan demokrasi, masih ada peluang lagi ke depan 5 tahun ke depan paling tidak insya Allah gitu. Dan saya sebagai panitia 4 hari kami bekerja menyelenggarakan pemilihan, tentu banyak kesalahan kelemahan, mohon dimaafkan dan mudah-mudahan ini adalah tradisi kita yang baik, nanti kita lanjutkan. Sekali lagi sekaligus sebagai tuan rumah tentu banyak kekurangan kami dalam banyak hal. Sebab itu dan terima kasih. Tepat jam berapa mas? Berarti jam 16.50 sidang atau musyawarah pemilihan pengurus RT 123 dan RW 08 di lingkungan RW 08 untuk masa kerja 2023-2027 saya akhiri dengan ucapan alhamdulillahirobbilalamin. Sekali lagi matur nuwun, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.